Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Aku lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam-malam atau di hari-hari di bulan suci Ramadan untuk mengkaji bersama berkenaan dengan kemuliaan-kemuliaan yang ada pada bulan suci Ramadan serta sikap kita sebagai seorang hamba Allah di hadapan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala ketika memasuki hari-hari maupun di malam-malam bulan suci Ramadan. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas beberapa kemuliaan yang ada pada bulan suci Ramadan yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Ramadan atau bulan suci Ramadan adalah waktu yang tepat untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan di khutbah beliau menjelang bulan suci Ramadan bahwasanya waktu-waktu salat kita adalah waktu yang tepat untuk kita bermunajat, untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana beliau mengatakan warfa'u ilaihi aydiyakum bid-du'a fi awqatis salawatikum. Maka angkatlah tangan-tangan kalian di malam-malam ataupun di hari-hari di bulan suci Ramadan, khususnya di waktu-waktu salat kita untuk bermunajat, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. فإنها أفضل الساعات ينظر الله عز وجل فيها برحمته إلى عباده. Karena sesungguhnya hal itu adalah merupakan waktu yang paling mulia, waktu yang terbaik untuk kita berdoa, untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memandang hambanya dengan pandangan rahmatnya, dengan pandangan kasih sayangnya, yang menjadikan perhatian Allah tertuju kepada hamba-hambanya yang menyerunya, yang memanggilnya, yang memohon serta bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yujibuhum idza najaw wa yulabbihim idza nadaw wa yustajibu lahum idza da'aw. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yujibuhum idza najaw, menyambut setiap seruan daripada hamba-hambanya ketika hambanya bermunajat, ketika hambanya menyeru Allah Subhanahu wa taala. Wa yulabbihim idza nadaw, serta Allah menyahuti, mendengar, menjawab setiap doa yang kita lantunkan, setiap munajat yang kita tuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yustajibu lahum idza da'aw, serta Allah Subhanahu wa taala menjawab, mengijabah dari setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwasannya doa adalah sebuah senjata bagi seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Beliau mengatakan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjata bagi seorang mukmin dari berbagai macam kesulitan, dari berbagai macam keadaan. Doa adalah senjata yang utama, senjata yang tepat untuk kita bermunajat, untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mengharap sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa juga merupakan bentuk kita untuk mencari perhatian Allah, mencari pandangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berdoa. Sebab Allah Subhanahu wa taala sangat suka kepada hamba-hamba yang senantiasa berdoa, senantiasa bermunajat, senantiasa menyerunya. Karena sebagaimana yang telah Allah janjikan kepada para hamba-hambanya, "Idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata idza da'an." Katakan wahai pribadi mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jika ada di antara hamba-hambaku memanggilku, berdoa kepadaku, katakan kepada mereka bahwasanya aku ini sangat dekat kepada mereka. Aku Allah dekat kepada hambaku. Allah akan menjawab setiap hamba-hambanya yang menyerunya, yang memanggilnya. Sebab ini janji Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku pasti akan ijabah doa kita. Pasti Allah akan mengijabah setiap doa, setiap munajat yang telah disampaikan bagi sang hamba kepada Tuhan. Ikhwatu rahimakumullah. Ini adalah sebuah kemuliaan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di mana kita tidak mendapatkan waktu-waktu semacam ini di luar bulan suci Ramadan. Sebagaimana datang dalam sebuah hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Asyamu li." Berpuasa bulan suci Ramadan adalah untukku. Maku sendiri yang akan membalasnya bagi mereka yang menjalankan perintahku pada hari-hari di bulan suci Ramadan. Naam, ini beberapa kemuliaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada umat manusia tentang apa yang ada bulan suci Ramadan, mulai dari keberkahan, rahmat, ampunan Allah Subhanahu wa taala, maupun kemuliaan-kemuliaan yang lain yang Rasulullah sebutkan, yang Allah berikan kepada. Maka kita bisa lihat, bisa mengambil poin bahwasanya semua ini, semua kemuliaan yang Allah berikan kepada kita merupakan manifestasi wujud Allah, manifestasi keagungan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tampakkan kepada para hamba-hambanya melalui lisan suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan membahas berkenaan dengan bagaimana sikap kita sebagai seorang hamba ketika ada di bulan Ramadan, ketika kita menjadi tamu Allah hari-hari maupun malam-malam bulan suci Ramadan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi yaminan min dadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.